balik lagi nih ke channel saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini ya. Masih penasaran sama sejumlah museum di Indonesia? Kali ini saya mau mengunjungi Museum Bekasi. Lalu lintas di sekitar Tambun Bekasi juga lagi aman nih, gak ada kemacetan yang berarti. Saya pun akhirnya sampai di tujuan. Oke guys, sekarang saya sama Mama ada di lokasi museum yang baru nih. Ini namanya Museum Gedung Joang 45 Bekasi guys. Coba liatin tuh mah. Wow, banyak bangunan-bangunan lama di sini. Masih bekas bangunan Belanda ini. Kita cari tempat ini ya, parkirnya. Nah guys, kalau misalnya kamu ngecek di Google gitu ya, museum apa sih yang ada di Bekasi, itu datanya tuh nggak terlalu jelas guys. Jadi hanya ada satu artikel yang menjelaskan bahwa ada Museum Bekasi, ada Museum Gedung Joang 45 Bekasi, ada juga Museum Patriot Bekasi. Nah itu alamatnya yang tertulis di situ tuh yang di alamat ini, satu ini. Nah kita lihat apakah semua nama-nama yang berbeda itu ada di satu lokasi ini atau memang ada beda gedung lainnya gitu. Jadi nanti kita cek aja sama-sama. Kita parkir dulu ya. Oke. Nah kalau yang di sini guys, kalau yang di sini ini namanya Gedung Joang 45 Bekasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Mekarsari gitu. Nah itu guys, Museum Bekasi, benar kan? Tadi tulisannya Museum Gedung Joang 45 Bekasi di sini. Terus di situ tulisannya Museum Bekasi. Jadi mungkin memang museum-museum ini berada di lokasi yang sama kali ya guys ya. Tuh. Keren. Dia memang terdiri dari beberapa bangunan sih nih, cuma nggak tahu ya fungsinya apa aja gitu. Kita lihat yuk tempat pembelian tiketnya di mana ya. Bekasi bisa dibilang bukanlah daerah yang populer untuk tujuan wisata. Tapi tahu nggak sih kamu kalau tempat ini memiliki bangunan museum yang menyediakan informasi lengkap tentang perkembangan dan berdirinya Bekasi. Selain prasasti Tugu yang ditemukan pada abad ke-5 sebagai sumber informasi berdirinya Bekasi, ditemukan juga peninggalan arkeologis di Buni berupa gerabah dan kubur manusia yang diperkirakan berasal dari abad ke-2 hingga ke-4. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah Bekasi sudah ada sebelum Kerajaan Tarumanegara berdiri. Jadi penjelasannya adalah di Bekasi itu terdapat beberapa situs prasejarah. Di antaranya di wilayah Babelan, terus juga di daerah Batu Jaya itu ditemukan benda-benda artefak seperti ini guys. Jadi kayak manik-manik gitu. Terus juga senjata-senjata prasejarah kayak begini. Dan yang gak ketinggalan adalah adanya kerangka manusia Buni yang ditemukan di, kalau dari keterangannya di daerah Bekasi ini ada di Babelan, Bantar Gebang, Bojong Menteng gitu ya. Dan ini contohnya kerangka manusia Bumi. Tuh guys. Dan ini adalah benda-benda bersejarahnya, artefak-artefaknya. Benda-benda prasejarah ya guys. Sini ada manik-maniknya. Beliung itu apa ya? Oh, ada bekas-bekas gerabahnya nih ya guys ya, yang dari tanah liat itu, alat-alat kehidupan mereka. Oke.
Nah, kalau menurut saya kondisi museum di Museum Gedung Juang 45 Bekasi ini tuh sangat mewah sih. Artinya dia fasilitasnya layak, terus ada AC-nya juga, pencahayaannya juga bagus banget. Terus benda-benda bersejarahnya juga dipelihara dengan sangat-sangat baik gitu ya, dan ada keterangannya juga, keterangan benda-benda bersejarahnya juga jelas sekali guys di sini. Gak nyangka kan di kota Bekasi ada museum sebagus ini kan. Aduh, makanya kamu kalau misalnya lagi mampir ke Bekasi jangan lupa datang ke sini ya. Jadi waktu pertama kali saya masuk ke museum ini tuh ada perasaan kayak bingung gitu loh. Soalnya kan aku tuh nol banget wawasannya soal kota Bekasi, walaupun saya tinggal di Bekasi gitu ya. Tapi coba deh nanti kalau misalnya dibaca dari berbagai keterangan yang ada di museum ini tuh benar-benar keterangan kota Bekasi tuh dari masa prasejarah gitu guys. Jadi baliknya jauh banget dari sebelum kota Bekasi sekarang, sejarah Bekasi, tapi ke fase prasejarahnya guys. Jadi nanti kalau bisa lihat deh isinya tuh benar-benar lengkap, selengkap-lengkapnya tentang perkembangan kota Bekasi. Nanti aku tunjukin satu-satu ya. Dan ini guys, satu lagi keistimewaannya Museum Gedung Juang 45 ini. Kamu kalau mau nyari informasi, di sini udah touchscreen loh guys. Ya, zoom. Terus misalnya apa? Di sini ada Prasasti Tarumanagara. Nah, itu kita bisa klik di sini. Terus di mana lagi ya? Ada situs prasejarahnya. Oh, ada di sini. Ini apa? Angka 4 Prasasti Jambu. Ada juga situs upacara religi. Keren banget sih. Coba kita cek ini apa. Wow, langsung kita bisa lihat informasi yang diperlukan, seperti contohnya apa nih, masa perundagian di Bekasi guys. Sorry kepencet. Kita ulang lagi. Keren banget sih, ini dia museum yang keren guys, asli. Ini loh yang saya maksudnya ada perubahan-perubahan ke era digital kayak gini yang lebih memudahkan gitu ya, tinggal touch, terus informasinya muncul, terus tuh, wah keren sih, ini menarik banget sih guys. Ini masih informasi yang awal banget mengenai sebaran bumi tadi ya, masa era prasejarahnya di kota Bekasi, di Bekasi ini. Ada rangka-rangka manusia prasejarah gitu, ada di lokasi mana aja ditemukannya ya. Peta sebaran beberapa situs penting masa akhir prasejarah dan masa awal sejarah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ini dia nih guys, kenapa saya tuh suka banget mengunjungi museum-museum di Indonesia, soalnya saya bisa melihat perkembangan dari masa ke masa Indonesia itu. Dan kali ini kan mengenai Bekasi ya, jadi saya bisa mengetahui perkembangan Bekasi dari tahun ke tahun, dari era ke era, dari masa ke masa. Terus bisa tahu juga sejarahnya seperti apa terbentuknya kota Bekasi. Terus dan apalagi di sini tuh difasilitasi dengan informasi yang sangat lengkap guys, dengan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti prasejarah, temuan-temuan yang ada. Di sini ada keterangan soal Kerajaan Tarumanagara ya guys. Bekasi sendiri berasal dari kata Chandra Baga. Chandra berarti bulan dan Baga berarti bagian, yang kemudian berubah penyebutan menjadi Bagasi dan akhirnya dilafalkan menjadi Bekasi. Chandra Baga atau Bekasi diduga merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Iya, Kerajaan Tarumanagara memang gak bisa dilepaskan dari sejarah Bekasi.
Berdasarkan isi prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu Cilincing, Jakarta, diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali Kali Candrabaga sampai ke istananya. Wow. Dan di sebelah timur Sungai Citarum terdapat Kerajaan Galuh yang berlokasi di Kabupaten Ciamis sekarang. Kedua kerajaan ini berhasil disatukan oleh Sanjaya atau Maharaja Harisdhatu. Akan tetapi, Sanjaya meninggalkan Galuh sehingga Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh menjadi kerajaan merdeka. Baru pada abad 15 Masehi, Ratu Jaya Dewata kembali menyatukan kedua kerajaan dan memilih Pakuan Pajajaran sebagai pusat kekuasaannya. 190 cm, lebar 121 cm, dan tebal 16,5 cm dengan permukaan datar. Batu tersebut kini berada di depan pintu gerbang utara Keraton Suro Sowan dekat alun-alun. Batu ini merupakan sebuah tempat penasbihan para Raja Sunda. Aku pakai baju zaman dulu guys. Maulana Hasanuddin dari Banten yang secara adu brutal berhasil mengambil kekuasaan kerajaan Sunda, memindahkan batu tersebut dari Pakuan Pajajaran ke Banten. Kerajaan Sunda Ternyata belum selesai guys. ketika masih menjadi putra mahkota, Sulawesi memilih Tuh, putusan kedua wah raja. Alfonso de Albuquerque sebagai perwakilan Portugis. Pertemuan itu untuk membuat kerjasama politik antar kedua belah pihak. Akibat semakin kuatnya pengaruh Islam di tanah Sunda. Adek pakai baju zaman dulu tuh dek. Iya. Seru. Memindahkan batu tersebut dari Pakuan Pajajaran ke Banten. Oh iya dia ngikutin kita ya? Pengawalnya ngikutin ya? Oh iya. Oh iya. Lucu. Nah ini nih, jangan nabrak batu. Itu kan di depan ada. Ya, coba kita ke kanan. Nah, tuh. Tapi kita harus sampai udah ke kiri lagi. Kayaknya kiri ya? Apa lurus aja? Lurus kayaknya ya deh. Lurus deh. Aha. Nanti tujuannya ke yang panah merah itu deh. Pulau itu Tuh pulau yang tanah merah tuh. Oke. Oh. Tadi soalnya saya sambil ngambil gambar jadi nabrak terus sudah. Coba kiri dek. Kiri. Ambil kiri. Yes. Oke, bisa. Gitu ya guys. Jadi di sini tuh ada augmented reality juga. Jadi ada semacam slide itu informasi tapi bisa interaktif sama pengunjung guys. Jadi selain kita juga belajar sambil bermain, informasinya juga dapat. Menurut aku sih ini fasilitasnya oke banget sih. Keren banget sih nih museum. Ini ada beberapa temuan tempayan gitu ya dari beberapa wilayah yang ada di Bekasi. Dan ini unik nih guys. Nah, sekarang kita zamannya tumbler gitu ya, tempat-tempat minum gitu. Ternyata udah ada dari zaman dulu guys. Lihat nih, ini tuh tumblernya, botol Eropa dari zaman kolonial sebagai wadah minuman atau bahan-bahan kimiawi. Wow, tutupnya biasanya menggunakan gabus katanya. Tumbler masa lampau ini asli sih guys sebenarnya, karena
saya tuh nggak tahu apa-apa mengenai sejarah dari Bekasi ataupun masa-masa kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanagara gitu ya. Ini jadi overwhelmed banget gitu karena terlalu banyak informasi baru yang saya dapatkan di tempat ini. Jadi saya harus merhatiin dan baca satu persatu nih guys, maksudnya apa gitu loh. Nah di sini ada lantai 2 ya guys ya. Kita coba ke lantai 2. Sebenarnya saya juga penasaran sih, ini kan bangunan tua ya, bangunan Belanda nih. Ini dulu digunakan sebagai apa ya? Kamu bisa lihat nih bentuk-bentuk bangunan Belanda. Tuh. Pintunya masih kokoh. Jendelanya juga besar-besar. Nah, ini Bekasi di bawah kekuasaan VOC. Ini pertama kalinya Cornelis de Houtman mendarat di Banten tahun 1596. Ini pelayaran pertama orang-orang Belanda ke Nusantara, guys. Awal mula terjadinya semua penjajahan di Indonesia ini, guys. Ini ada lukisan kapal dari Cornelis de Houtman. Jadi awal mula VOC itu datang ke Nusantara ini adalah mereka ingin mengambil rempah-rempah yang pada masa itu tuh sangat-sangat mahal harganya. Jadi orang-orang Eropa itu mereka menjelajahi ke wilayah-wilayah lain untuk mencari rempah-rempah. Dan di Indonesia pastinya rempah-rempah itu banyak ya, sumber daya alam yang saat itu tuh banyak sekali ditemukan. Dan ini menjadi lahan subur bagi para penjajah untuk mengambil kekayaan alam itu, guys. Dengan cara menjajah, guys. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, ini ada Jan Pieter Zoon-Koen. Oh, pasti pernah kan ke Museum Batavia tuh? Itu ada cerita mengenai Jan Pieter Zoon-Koen. Bekasi juga sempat di bawah kekuasaannya VOC. Oke, kita masuk lagi. Sini ada sejarah tentang siapa ini? Nah, ini nih salah satu tokoh penting di Bekasi. Namanya Entong Tolo. Entong Tolo ini dikenal seperti Robin Hood-nya di Bekasi. Dia itu merampok kekayaan orang-orang Belanda, dan harta yang dia rampok itu akhirnya dia sebarkan untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Masyarakat saat itu yang dijajah kan tentu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi harta yang dirampok dari warga Belanda akhirnya diserahkan kepada masyarakat Indonesia. Ini dia, ini adalah sebutannya Entong Tolo yang merampok tuan tanah. Lalu dia berbagi dengan rakyat. Wah, terima kasih Pak, terima kasih. Mengapa hal itu dilakukan? Karena kan pajak yang dikenakan kepada rakyat itu sangat membebani, sehingga tentu aja warga-warga berada dalam kondisi yang miskin gitu ya, sangat memprihatinkan. Dan Entong Tolo ini akhirnya menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh pemerintah Hindia Belanda. Gitu guys. Hei, kalian. Iya, ada apa Pak? Apakah kalian tahu di mana Entong Tolo Kagak Pak, kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu di mana Entong Tolo. Jadi setelah dilakukan pencarian, akhirnya dengan bantuan dari salah satu camat, itu keberadaannya Entong Tolo berhasil
diketahui dan ditangkap. Nah, selama proses peradilan itu banyak sekali saksi-saksi yang tidak mau memberikan kesaksian yang memberatkan Entong Tolo. Jadi karena tidak ada bukti dan tidak ada kesaksian, jadi Entong Tolo ini juga tidak bisa dihukum. Cuma pemerintah Belanda itu karena tidak ingin melepaskan Entong Tolo, akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Entong Tolo ke wilayah Manado. Oke, ternyata Bekasi juga sempat dijajah oleh Inggris. Ya, Inggris sempat masuk ke Indonesia dan memerintah serta menjajah wilayah Nusantara ini. Di sini ada beberapa dokumen-dokumen tentang penjajahan tersebut. Ada juga dokumentasi mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh warga kepada para penjajah. Nah, ini juga ada keterangan Entong Tolo ya, pahlawan rakyat Bekasi guys. Entong Tolo akhirnya dibuang ke Manado. Jadi dia ini bukan sosok rekaan gitu ya, bukan sosok yang tidak ada atau fiksi, tapi nyata adanya bahwa Entong Tolo ini merupakan pahlawan rakyat Bekasi guys. Nextnya, ini bagus sih kalimatnya Pak Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini dia. Di sini juga ada jadwal pemutaran teater buat kamu yang tertarik untuk melihat sejarah tentang Bekasi. Jadi sekian dulu kali ya. Cuma sampai situ doang guys. Di ujung tuh nggak ada apa-apa lagi. Oke guys, sekian dulu vlog saya kali ini. Dan kesimpulannya adalah kayaknya kamu harus banget deh datang ke Museum Gedung Juang 45 Bekasi ini karena sangat-sangat menarik, interaktif, dan banyak sekali informasi yang pastinya bisa menambah wawasan kamu. See you! Ini beli kopi, mau nggak beli kopi yuk? Sini yuk. Di sini juga ada restorannya guys. Jadi kamu bisa pilih makanan. Setelah mungkin capek tadi keliling museum, di sini kamu bisa pesan kopi dan juga makanan besar. Contohnya nasi goreng, ada coklat juga, cukup very much. Iya bentar. Makasih ya mas. Ya. Mama yang itu deh fotonya.